Konnichiwa, minasan. Watashi wa Irahamu to moshimasu. Ima, watashi wa Sensei Anto-san ni, 5月の26日、文系を教えてもらった文系を説明する予定です。じゃあ始めます。今度の文系は結構あるですけど、一つずつ説明する予定です。じゃあ皆さんちゃんと聞いてくださいよね。その前にちょっと話があります。私の学校はね、1週間ぐらい休んでました。私はなかなか出かけなかったですけど、ずーっと部屋にいるままです。もしばらく試験があるですから、だから準備しなければなりません。だから最近私はずっと部屋に勉強しています。試験する前に自分の足りないものがあれば、できるだけ探した方がいいじゃないの。はい、始めます。まずは手を置きます。ね。まずは手を置きます。意味はdahulu atau mendahulukan. Bunga mo sukuta kedo ne. Kata kerja te okimasu.意味はmendahulukan atau dahulu atau dulu. Tatoiba, kaigi ga hajimaru mae ni shorui o copy shite oite kudasai. 意味は sebelum memulai rapat, tolong terlebih dahulu fotokopi dokumen. Jadi ini suatu kegiatan yang didahulukan terlebih dahulu minasan gitu. Nah, di Jepang itu biasanya Nihonjin itu jarang pakainya teoku. Ya perubahannya itu kan teoku kan, kalau teokimas kan jisokanya teoku, terus perubahan ikoke-nya teoko. Nah, kalau di sana tuh orang Jepang sering gunainnya toku. Toku biasa makainya tuh. Jarang teokimas toku. Kalau nggak toku, toko. Toko? Sono suri toko? Sono botan toko? Gitu. Saya kasih contoh lagi ya. Shawa wa biru mae ni hao migaite toku atau toko. Sebelum mandi, shower, menggosok gigi dulu. Ai, sugi. Tekimas. Pergi kembali lagi. Tekimas mulai menjadi ada 3 arti ya minasang. Perubahannya sama. Kegiatan dari luar mulai menjadi dan pergi kembali lagi. Saya akan memberikan contoh satu bungke satu ya minasang. Tekimas yang pergi kembali lagi. Chotto minasang kono jugyo chotto mate sumimasen. Chotto minasang kono jugyo dogu o jimusho de modoshite kuru ne. Mari menai na. Hai. Chotto minasang kono jugyo dogu o jimusho de modoshite kuru ne. Tunggu ya semuanya, aku akan pergi kembali lagi mengembalikan alat belajar ini di kantor. Jadi kalau tekimas maksudnya itu suatu kegiatan yang pasti pelakunya kembali lagi minasang. Pasti kembali lagi. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan satu titik A ke titik B, itu pasti si pelakunya ke titik A lagi walaupun pergi ke B beberapa hari, misalkan 1 hari, ada 2 hari gitu. Contoh lagi misalnya tabako katekimasu kombini chotto kombini de
Tabako katikimas. Ini suatu ya orang itunya pasti kembali lagi minasang. Jadi yang ini asal usulnya yang dari iterasai, itekimas itu ini asal usulnya dari bungke ini minasang. Iterasai, itekimas. Okasang, itekimas. Hai, iterasai. Gitu. Dari bungke ini ya minasang. Nah, kalau yang tekimas yang mulai menjadi, contohnya, amega futekimas. Jadi hujannya tuh mulai turun gitu. Amega futekimas. Hujannya mulai turun. Ya, saya kasih contoh. Kyo tenki ga samui so da ne. Yappari yuki ga futte kuru yo dat. Wah, hari ini cuacanya kelihatannya dingin. Sudah kuduga saljunya kelihatannya mulai turun. Jadi suatu kegiatan yang mulai sedang terjadi gitu minasang. Itu. Nah, kalau yang tekimas kegiatan dari luar. Apa itu kegiatan dari luar? Jadi suatu kegiatan yang objeknya tuh dilakuinnya di luar minasang. Contoh. Kore nan desu ka? Kore nan desu ka? Kono kyuniku wa kousaten no migi gawa ni katakimasu yo. Sumasen, koko kara. Umai ne. Sono tabemono wa doko ni katta n desu ka? Kore nan desu ka? Kono gyuniku wa kousaten no migi gawa ni katekimasu yo. Tuh. Jadi suatu kegiatan dia misalkan ketemu di suatu tempat sama temennya, tapi si temennya tuh nanyain, kamu beli itu di mana? Daging sapi itu belinya di mana? Oh, belinya di sana loh. Jadi suatu kegiatan yang kegiatannya di luar, kita belinya di luar. Jadi kita pakai bungke ini bisa cocok. Itu minasang. Hai, Sugi. Sugi wa nani-nani masnya dilangin hajime mas. Nani-nani masnya dilangin dasimas. Yang artinya mulai. Ini suatu kegiatan yang secara tiba-tiba minasang. Jadi kejadian yang tidak diduga sama si pelakunya gitu. Contoh. Sono kikai wa kyū ni ugoki hajimemasu. Mesin itu tiba-tiba mulai bergerak. Jadi suatu kegiatan yang mulai menjadi kata mulai bergerak gitu minasang. Maksudnya mesinnya tuh tiba-tiba mulai bergerak tanpa kita sadari gitu. Contoh lainnya. Ame ga furidashimasu. Hujannya mulai turun. Jadi kan hujannya tuh tanpa tanpa perkiraan kita tuh hujannya turun sendiri gitu. Maksudnya dalam arti tiba-tiba turun gitu minasang. Jadi suatu kegiatan yang menandakan kejadian yang secara tiba-tiba. Kalau hajime mas dasimas tuh. Gitu. Hai, Sugi. Ruyoni narimasu. Ruyoni narimasu. Menjadi atau mulai menjadi. Yang kanoke plus ruyoni narimasu mulai menjadi bisa. Yang ini dulu ya minasang, yang bentuk jisokenya dulu, yang menjadi atau yang mulai menjadi. Ini bukan menjadi ya minasang aslinya, mulai menjadi yang ruyoni narimasu. Contohnya, Nihon de sekatsu o nareru yo ni narimashita. Sudah mulai menjadi terbiasa kehidupan di Jepang. Jadi kegiatan yang si pelakunya itu sudah mulai menjadi mulai menjadi bisa bahasa Jepang, Nihongo ga hanasu yo ni narimasu. Ini bukan yang kanoke minasang, yang bentuk biasa jisokenya dulu. Bisa mengendarai unten suru yo ni narimasu.
Itu mulai menjadi bisa mengendarai mobil misalkan. Sudah mulai menjadi apa misalkan, pakainya bunga ini misalkan. Nah, kalau yang mulai menjadi bisa pakainya bentuk kanoke, bentuk kebisaan. Kanoke terus dirubah tambah masih dirubah jisoke, tambah yoni narimas. Contohnya, Nihonde sekatsu wo nareru yoni narimashita. Imi wa sore janai sumasen. Chigou. Mainichi sensei to Nihongo de kaiwa o hanaseru yoni narimashita. Setiap hari, ya kan, sudah mulai menjadi bisa berbicara percakapan atau kaiwa menggunakan bahasa Jepang dengan guru. Jadi suatu kegiatan yang si pelakunya sudah menguasai, sudah mulai bisa menjadi, sudah menjadi bisa. Makanya bunga ini minasang. Kanoke tambah yoni narimas. Tapi si kanokenya ditambahin ru ya minasang, bentuk jisoke. Banyak sih bungke ini tuh minasang, ada ya namanya nai juga ada, bentuk naike juga ada, misalkan tabe nai yoni nandake atau okurena yoni hayaku okimas. Banyak sih yang bungke ini tuh, kayak jisoke-nya ada, yang bentuk naike-nya juga ada, terus yang bentuk jisoke tambah yoni shite imas juga ada, ru yoni shite kudasai juga ada. Tolong berusaha artinya. Tapi saya akan menjelaskan bungke yang khusus yang ru yoni narimas dan ru yoni narimas. Hai, Suzuki Mas. Nah, di sini saya akan menjelaskan bungke nani te ikimas. Pergi dengan artinya. Ya, tekimas itu hampir mirip ya minasang, kayak nikimas sama nikairimas itu hampir mirip. Cuman mungkin cara pemakaiannya atau cara pengertiannya sedikit berbeda ya minasang. Tapi menurut saya sih hampir mirip ya. Teikimas yang artinya pergi dengan. Contoh, Gozen shiji ni Tokyo e densha ni notte ikimas. Ya kan? Akan pergi dengan menaiki kereta ke Tokyo pada jam 7 pagi. Nah, di sini ada bungkai ni ikimas atau nikairimas. Ya, yang tadi saya bilang minasang, ini hampir mirip ya cara penggunanya tuh. Sama artinya. Kalau nikimas, nikairimas itu artinya pergi untuk. Contoh, Nihon e Fujisan ni nobotte iku sumorida. Nihon e Fujisan ni, ya kan, nobotte iku sumorida. Berencana pergi untuk mendaki gunung ke Jepang. Ya, cara penggunanya hampir mirip ya minasang. Nikimas nikairimas sama teikimas itu. Contoh lagi misalkan watashi no haha wa kuko de ya kan, mukaete ikimas. Saya pergi dengan menjemput ibu di bandara. Itu minasang. Hai, Suzuki Mas. Nani kata kerja mas tambah Suzuki Mas, yang artinya akan terus atau tetap. Misalkan kita mau ngelanjutin sesuatu kegiatan yang terus akan dilakukan, pakainya ini minasang.
Bengyo susuke masho. Nah, ayo belajar, akan terus belajar. Lanjutkan, akan tetap belajar gitu. Undo, undo susuke masho. Contohnya, Jibun no yume ga kanau made hasiri suzukemas. Akan terus berlari sampai impian saya tercapai. Kanau tuh impian nih minasang artinya. Jibun no yume ga kanau made hasiri suzukemas. Akan terus berlari sampai impian saya tercapai. Jadi kita kalau menggapai sesuatu juga pakainya bungke ini bisa minasang. Misalkan Sorai no tame ni ganbari suzukemas. Isoken me ganbari suzukemas. Demi masa depan akan tetap berusaha bersungguh-sungguh gitu. Hai suzukemas. Contoh lainnya, Shinumade anata no koto o oboe suzukemas. Akan terus mengingat tentang kamu sampai mati. Jadi suatu kegiatan yang akan terus ingat, misalkan omoidashimasu, omoidashimasu berarti omoidashi suzukemas. Itu minasang. Hai suzukemas. Di sini saya akan menjelaskan bungkai temoraimas dan moraimasnya ya minasang. Kalau yang moraimas yang bentuk songkenya itadakimasu. Kalau temoraimas yang songkenya bentuk te itadakimasu. Kalau yang ini bisa dipakai ke atasan, ke guru ataupun pemberian yang kita baru kenal orangnya. Kalau ini buat yang futsunya minasang. Moraimas artinya menerima. Kalau temoraimas artinya dikan. Nah, kalau yang ini cara si pelakunya partikelnya wa atau ga minasang. Nah, si partikel ininya ni, tujuannya ni yang artinya dari. Objeknya bebas. Atau ininya katanya moraimas. Kasih contoh. Haga kinjo ni yofuku o moraimashita. Ibu telah menerima baju barat dari tetangga. Ibu, nah kita ngerti dari sini dulu minasang. Ibu telah menerima baju barat dari tetangga. Ingat ya minasang, ini diartikannya dari. Tapi kalau yang temoraimas itu ninya beda minasang artinya. Nih saya jelasin. Tetap masih konsepnya masih sama. Subjeknya atau si pelakunya partikelnya wa atau ga. Nah, kalau targetnya itu partikelnya tetap nih, cuman artinya oleh. Sumaseng minasang di sini kaitan kata terus sumaseng. Di sini ada ni, maksudnya tuh ni yang artinya oleh. Kalau yang ini kan kalau yang moraimasnya aja ya artinya kan menerima. Partikelnya ni yang artinya dari. Nah, kalau temoraimas itu artinya ni. Ni di sini artinya oleh. Contoh. Mai asa ototo wa chichi ni otobai de gakko ni surete ite morate iru desu. Setiap pagi adik laki-laki diantarkan ke sekolah menggunakan motor oleh ayah. Jadi ini di sini artinya ingat ya minasang. Artinya oleh. Kalau yang ini yang moraimasnya aja, kata kerjanya aja moraimasnya yaitu artinya dari. Ingat ya minasang, catat baik-baik. Ini penting banget soalnya. Jangan sampai ketukar ini soalnya sering keluar di ujian TFT ataupun apa gitu. Hai sugiwa.
Di sini saya akan menjelaskan bungkei memberikan tekuremas ya minasan. Tekuremas sama kuremas. Khusus ini bungkei ini khusus untuk kita sendiri minasan. Bisa keluarga kita terdekat tapi harus harus yang berikan tuh orang lain, bukan dari keluarga kita sendiri, harus dari orang lain. Boleh pakainya tekuremas. Selain buat kita sendiri tekuremasnya, bisa diartikan bisa dapat pemberian buat keluarga kita tapi khusus buat orang lain. Di sini saya juga udah nyatet ya, memberikan kepada saya yang memberikan bebas siapa aja itu orang luar, tapi khusus untuk saya. Keluarga atau kandung, pada kandung nih, masih kandung di sini tuh keluarga ya minasang. Yang memberikan syaratnya, yang memberikan wajib orang lain dan bukan sama-sama keluarga atau kandung, bukan orang terdekat atau keluarga kita sendiri. Boleh pakainya kuremas atau tekuremas. Tahu saudara, itu minasang. Rumusnya masih sama. Pelaku atau subjeknya partikelnya wa atau ga. Nah, terus si targetnya itu partikelnya ini. Nah, di sini beda minasang, artinya nih di sini artinya bukan oleh atau dari lagi, artinya kepada. Nih tersebut. Objeknya bebas. Kita pakai ada kuremas, di sini ada kudasaimasu. Ini yang kudasaimasu itu bentuk yang songkenya ya. Kalau kita dikasih hadiah sama bos, sama direktur tuh, sama kaco atau siapa, pakainya kudasaimasu. Kalau yang kuremas itu yang bentuk fusukenya. Kita langsung ke contohnya aja. Sacho wa chichi ni shaking o kuremasu. Ini yang kata kerjanya aja ya minasang, bukan perubahan tekuremas yang biasanya aja. Contohnya, Sacho wa chichi ni shaking o kuremasu. Direktur memberikan hutang kepada ayah. Gitu. Nah, kalau contoh yang tekuremasnya sama, masih rumusnya partikelnya wa atau ga. Targetnya partikel ini artinya kepada, tekuremas atau tekudasaimasu yang artinya makan. Kalau tadi yang kuremasnya aja atau kudasaimasnya aja itu artinya memberikan. Kalau ini makan. Contohnya, Sacho ga watashi ni shiken o, ya kan? Shiken o moshikonde kudasaimashita. Direktur mendaftarkan ujian saya. Jadi yang mendapatkan untung di sini kan saya ya minasang. Nah, sebenarnya watashi di sini tuh enggak, ini suna minasang. Mau ditulis silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Soalnya sudah diwakilkan sama kudasaimashita minasang. Jadi watashinya tuh enggak usah ditulis juga enggak masalah. Seharusnya misalkan contoh, Sacho ga shiken o moshikonde kudasaimashita. Itu bisa minasang, nggak usah pakai watashinya juga. Soalnya sih udah diwakilin sama kudasaimasu, itu sudah pasti diberikan kepada saya gitu. Hai, sugiwa. Di sini saya akan menjelaskan memberi kepada orang lain dan sama-sama orang lain atau sama-sama kandung. Kalau kita mau memberikan sesuatu kepada keluarga kita sendiri, pakainya bungkei ini ya minasang. Nggak boleh pakai bungkei ini. Kalau bungkei ini khusus untuk kita sendiri, yang tekuremas atau kuremasnya aja itu khusus buat kita sendiri. Boleh kandung, cuman yang memberikan itu syaratnya mutlak harus orang lain. Nah, kalau yang memberikan di keluarga sesama keluarga sama kandung itu pakainya yarimas, agemas, dan sashi agemas. Boleh pakai ini, boleh pakainya te yarimas, te agemas, dan te sashi agemas. Nah, ini khusus buat kita kalau mau dipakai, kalau mau ngasih sesuatu kepada adik, ke orang tua, itu pakainya bungkei ini ya minasang. Rumusnya masih sama. Subjek atau pelakunya partikelnya wa atau ga. Nah, terus targetnya partikel ini artinya kepada. Yang yarimasnya aja itu artinya memberikan, agemas memberikan sama artinya, sashi agemas itu yang songkenya, yang agemas itu yang
menengah ke bawah. Yang yarimas itu buat yang bentuk biasanya minasang, paling biasa ini, paling ya kalau dipakai buat mau ngasih anak kecil, tumbuh-tumbuhan juga bisa, binatang, pakainya yarimas minasang. Nah, kalau yang te yarimas, kata kerja teke, te yarimas, te agemas, dan te sasi agemas itu artinya makan. Contohnya, aniwa imotoni egano chiketo agemas. Kakak laki-laki memberikan tiket bioskop kepada adik perempuan. Jadi kan ani ya, kakak laki-laki, dan ininya adiknya tuh minasang. Jadi boleh kita memberikan sesuatu makanan ataupun apa ke keluarga sendiri, pakainya agemas, pakainya bungke ini minasang. Nggak boleh pakai bungke yang kuremas atau te kuremas itu. Kalau mau ngasih sesuatu keluarga, pakainya te agemas, te yarimas, atau te sasi agemas, pakainya bungke ini ya minasang kalau sama keluarga. Itu yang contoh yang agemasnya aja. Ini kalau contoh yang te nandake. Oh ya, yang te sasi agemas. Sensei wa seto ni nihon no jisho o matomete sasi agemashita. Guru telah merangkumkan kamus bahasa Jepang kepada atau untuk murid. Aku tuh ya, kalau kata sensei mah ni di sini artinya kan kepada minasang. Kalau aku tuh kalau saya pribadi, saya artiin ni di sini tuh kepada sama untuk minasang. Kalau yang khusus bungke ini ya, kalau mau berpegang teguh sama sensei juga bisa minasang. Kalau saya mah ngartinya dua arti minasang, kepada dan untuk. Sensei wa seto ni nihon no jisho o matomete sasi agemashita. Guru telah merangkumkan kamus bahasa Jepang kepada atau untuk murid. Itu. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan nani-nani o kure, yang artinya tolong, beri saya. Ini ini kurang sopan ya minasang. Te kure. Nah, kalau yang nani-nani kudasai itu lumayan sopan sih, tolong beri saya gitu. Te kure itu kasar ya minasang. Itu bentuk mereke. Terus te kudasai tolong. Ini biasanya orang Jepang sering gunain sih minasang. Ini kalau orang Jepang do sakarpe dewek ya. Jadi kalau mau ngomong sesuatu tuh, sore sono keki o kure. Jadi orang Jepang do sakarpe dewek gitu. Jadi kalau jarang pakai bungke yang kayak gini tuh minasang, pakainya yang kayak gini. Contoh, sono keki o kure, tolong beri saya kue itu gitu. Sono kabang o kure, tolong beri saya tas itu gitu. Contoh lainnya, kono tabako kudasai, tolong berikan saya rokok ini. Tolong berikan rokok. Kalau yang bentuk sopannya kan pakainya ada perubahannya minasang ya, te kudasai itu. Misalkan sono jisho kashite kudasai, tolong pinjamkan kamus itu kan gitu, yang kita pelajarinya. Tapi kalau orang Jepang itu sakarpe dewek ya itu, kayak misalkan sono jisho kudasai, jisho kudasai, sono jisho kure gitu minasang. Contoh lainnya, Nihongo de hanashite kure, tolong berbicara menggunakan bahasa Jepang. Ano botan o oshite kudasai, tolong tekan tombol itu. Nah, hal ini yang sopannya ya minasang. Kalau ini yang kurang sopan menurut aku, mate kure. Hai, kokomade shitsumon ga arimasu ka? Moshi shitsumon ga areba, komentaru no kaite kudasai ne. Shita ni watashi no YouTube ni shita ni komentaru ni gengen o okute kudasai ne.
はい、ここまで私から以上です。まあ、明日、学校行くつもりですから、今私はチルボンまだ、まだ行っていますから、まあ、夕方ぐらいかな、インドラマユに戻す予定で、戻そうと思います。今ちょっとビデオまだ作らなかったですから。まあ、はい、私が以上です。どうもありがとうございます。じゃあまた明日。